Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang dengannya kita masih diteguhkan keimanan, dan juga dengannya kita diberikan nikmat kesehatan, nikmat hidup tentunya, sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga beserta para sahabat, sebab karena beliau kita bisa merasakan buah manisnya Islam saat ini. Tidak layaknya seperti pada masa-masa Islam permulaan dahulu. Baik, kita akan melanjutkan pembelajaran kita sebelumnya tentang teks eksposisi. Pertemuan sebelumnya kita telah mengenal teks eksposisi. Kemudian kita juga telah membahas tentang struktur-struktur dari teks eksposisi. Maka di subbab kali ini kita akan membahas tentang kebahasaan dari teks eksposisi. Baik. Kebahasan yang akan kita bahas kali ini 4 bagian. Bagian-bagian yang berikutnya adalah di minggu selanjutnya. Kebahasan pertama yaitu kata teknis. Kata teknis dapat diartikan sebagai sebuah kata atau gabungan kata yang proses mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat khas dalam suatu bidang tertentu. Nah, jadi kata teknis itu bisa satu kata, bisa juga gabungan kata yang intinya dia itu mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, dan sifat khas gitu ya, dalam bidang-bidang tertentu. Misalnya bidang lingkungan, IPA, kimia, biologi, meteorologi, geografi, bidang masakan, bidang politik, budaya, agama. Jadi ada kata-kata teknis di dalamnya. Misalnya kalau kata teknis bidang lingkungan, ini contohnya ya. Contoh kata teknis di bidang lingkungan itu yang pertama bencana alam. Berarti ini gabungan kata ya, karena terdiri dari 2 kata. Kebersihan ya, bidang lingkungan ada kebersihan. Kebersihan ini satu kata ya, sebuah kata saja. Kemudian ada pencemaran, dan setelah itu ada polusi. Nah, ini adalah kata teknis di bidang lingkungan. Nah, kata teknis tidak harus merupakan kata-kata yang rumit atau sulit dipahami begitu ya. Tapi kata-kata teknis itu mengungkapkan konsep atau proses, keadaan, atau sifat khas. Jadi sesuatu yang khas di dalam sebuah teks begitu. Untuk lebih dalamnya, mari kita analisis teksnya bersama gitu ya. Analisis teksnya. Kita lihat teks dari pembangunan dan bencana lingkungan gitu. Kita berarti ini tentang pembangunan dan bencana lingkungan gitu. Maka apa-apa saja kata teknisnya kita satu-satu gitu Pak ya. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Ada? Tidak ada ya. 6 masalah lingkungan yang utama. 6 masalah lingkungan itu termasuk kata teknis ya. 6 masalah lingkungan. Ya. Kita buat ini adalah kata teknis. Begitu ya. 6 masalah lingkungan. Atau masalah lingkungan saja juga boleh. Masalah lingkungan. Ini kata teknis ya. Karena masalah lingkungan itu banyak sebenarnya, tapi di sini dikategorikan 6. Jadi masalah lingkungan itu kata teknis. Yang utama tersebut adalah ledakan jumlah penduduk. Penduduk
penduduk ada hubungan juga ya dengan pembangunan, ya, jumlah penduduk, ledakan jumlah penduduk. Ini kata teknis ya, masih ada berhubungan erat dan kaitannya. Jadi berkaitan dengan konsep. Jadi ketika ledakan penduduk ini tidak ada, maka pembangunan tidak mungkin terjadi. Nah, seperti itulah kira-kira kalau kata teknis itu. Penipisan sumber daya alam. Sumber daya alam juga ya. Sumber daya alam juga kata teknis. Kita tandai. Sumber daya alam. Perubahan iklim global juga kata teknis. Itu berkaitan dengan lingkungan ya, iklim global ya. Iklim global itu berkaitan juga dengan lingkungan. Kepunahan tumbuhan dan hewan, kepunahan ya. Kepunahan tumbuhan dan hewan itu kata teknis. Ya, bisa juga, tapi itu lebih kepada tidak hanya sekedar lebih khusus lagi ya, bukan lingkungan ya, tidak lingkungan. Jadi lebih ke kepunahan gitu. Kerusakan habitat alam serta peningkatan polusi. Nih, habitat juga termasuk, kerusakan juga termasuk ya, kan lingkungan, ke lingkungan ada kerusakan. Ini kata teknis ya. Jadi kata-kata teknis seperti ini ada kerusakan habitat. Kemudian ada polusi. Polusi juga termasuk kata teknis. Polusi. Dan kemiskinan. Kemiskinan ini berkaitan dengan pembangunan. Jadi juga termasuk juga dengan kata teknis begitu. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam, sudah ya, kerusakan alam tadi ya, yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, populasi ya. Populasi juga kata teknis. Ya, penduduk berkaitan dengan populasi. Kemudian konsumsi sumber daya, konsumsi juga ya. Konsumsi berhubungan dengan pembangunan ya. Pembangunan. Baik, sumber daya alam sudah tadi ya, di sini sumber daya alam, dan polusi sudah juga yang meningkat. Sedangkan teknologi termasuk pembangunan ya, teknologi. Teknologi juga termasuk ke dalam kata teknis pembangunan. Saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, kemudian di bab-bab berikutnya hampir sama seperti itu. Ana tidak perlu seperti ini lagi ya, Ana buat seperti, tapi langsung Ana kasih tahu saja. Para ahli menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam. Kelestarian alam, kelestarian itu kata teknis, atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi. Generasi juga kata teknis ya. Generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang. Salah satunya Indonesia. Sebagai contoh, setiap tahun di negara kita diperkirakan terjadi penebangan hutan seluas 3.180.243 ha. Ya. Juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna. Flora dan fauna berhubungan dengan lingkungan, yang tadi tumbuhan dan hewan, meskipun tidak khusus, tapi ini termasuk kata teknis dan seterusnya. Jadi kata teknis itu berkaitan dengan hal-hal yang merupakan konsep dari pokok bahasan dari teks eksposisi tersebut ya. Taib, ini adalah contoh dari kata teknis. Berikutnya, selanjutnya setelah kata teknis ada verba mental. Verba mental juga termasuk ke dalam teks
kebahasaan eksposisi, kebahasan dari teks eksposisi. Verba mental dapat diartikan sebagai kata kerja yang melibatkan perasaan atau respon terhadap suatu tindakan atau kejadian, namun tidak berupa respon yang berbentuk aksi, yang secara fisik. Jadi cuman respon biasa, tapi tidak aksi. Contohnya mengharapkan, penggunaan kata mengharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, berpikir, berasumsi, menyimpulkan. Jadi lebih mengarah pada perasaan atau pikiran saja, sifatnya tidak fisik. Contohnya begini, kita langsung saja ambil contohnya. Mari kita analisis teksnya yang ada di sini. Verba mental. Kita ambil teksnya yang ada di sini. Kita hapus yang tadi teknis, kita ganti sekarang yang verba mental. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kita lihat tadi apa verba mental? Mengharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, berpikir, berasumsi, menyimpulkan. Dia sudah menganggap bahwasanya bumi menghadapi hal yang serius. Berarti ini juga termasuk verba mental ya. Ini verba mental. Ini verba mental. Ditandai dengan kata bumi menghadapi masalah serius. Dia berarti mengungkapkannya dalam bentuk pikirannya begitu. Jadi ini termasuk ke dalam verba mental yang berkaitan dengan mental perasaan seseorang terhadap si bumi gitu. 6 masalah lingkungan yang utama adalah ledakan jumlah penduduk, penipisan sumber daya alam, perubahan iklim global, kepunahan tumbuhan dan hewan, kerusakan habitat alam, serta peningkatan polusi dan kemiskinan. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan. Nah, ini juga ya, dibayangkan. Dari hal itu dapat dibayangkan. Ada melibatkan perasaan ya, ketika kita membayangkan begitu. Ketika kita membayangkan betapa besar kerusakan yang terjadi karena jumlah populasi yang besar, kemudian konsumsi sumber daya alam dan polusi yang meningkat, sedangkan teknologi saat ini belum dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, ini juga termasuk kata kerja mental. Di mana kata kerja mentalnya? Kata kerja mentalnya ada di kata dibayangkan ini tadi ya, dibayangkan. Nih, dibayangkan. Jadi ini kata kerja mental. Baik. Kemudian para ahli menyimpulkan, nih. Kita lihat verba mental, menyimpulkan. Itu juga kata kerja mental, kata kerja mental, karena dia sudah menyimpulkan bahwa masalah tersebut disebabkan oleh pembangunan yang tidak memperhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, ini juga termasuk verba mental. Termasuk verba mental. Seharusnya konsep pembangunan adalah memenuhi kebutuhan manusia saat ini dengan mempertimbangkan kebutuhan generasi mendatang. Kita lihat, kira-kira mempertimbangkan iya tidak? Berhubungan dengan mental tidak? Memperkirakan, mempertimbangkan, sama. Ada pertimbangan. Jadi pertimbangan juga kata kerja mental. Jadi banyak penggunaannya ya, banyak penggunaan kalimatnya. Tapi di sini yang kita ambil kata-katanya, ini dibayangkan, kemudian menghadapi, kemudian di sini ada menyimpulkan, kemudian di sini ada mempertimbangkan, tidak lagi bentuk warna-warna lagi ya. Nah, kemudian penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh dari harapan. Kesulitan penerapannya terutama terjadi di negara berkembang, salah satunya Indonesia dan seterusnya. Hal ini juga diikuti oleh punahnya flora dan fauna langka. Kenyataan ini sangat jelas menggambarkan kehancuran. Menggambarkan juga kata kerja mental. Jadi tidak ada hubungannya dengan kata kerja yang sifatnya fisik begitu, berlari gitu ya. Tidak. Jadi bentuknya hanya
dengan perasaan atau pikiran. Dan seterusnya ya. Jadi mirip-mirip, hampir sama dengan yang ini. Jadi contohnya ini tadi mengharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, menduga, berpikir, berasumsi, menyimpulkan. Contohnya sudah Ana beritahu, seperti inilah kira-kira. Toyib. Yang berikutnya setelah kata kerja verb mental, selanjutnya adalah konjungsi kausalitas. Konjungsi kausalitas adalah kata hubung yang menyatakan sebab atau alasan dan akibat atau hasil dari suatu hal, ditandai dengan penggunaan kata jika, maka, sebab, karena, dengan demikian, dan oleh karena itu. Jadi sifatnya konjungsi kausalitas itu berkaitan dengan sebab akibat. Jadi konsepnya itu konsep sebab akibat. Ada sebab, ada akibat, ada sebab. Jadi kausalitas, saling memengaruhi. Andi sakit perut karena banyak makan cabai. Andi makan cabai menyebabkan dia sakit perut. Jadi gitu ya, kausalitas seperti itu. Jadi contohnya di sini, saya tidak membeli baju lebaran karena baju lebaran tahun lalu masih bagus. Baju lebaran saya masih bagus, sehingga saya tidak membeli baju lebaran. Jadi begitu ya, sebab akibat atau akibat sebab. Nah, itu juga salah satu ciri-ciri dari kebahasan teks eksposisi. Kita analisis teksnya secara bersama. Kita lihat teksnya yang tadi masih sama ya. Kita lihat konjungsi kausalitasnya. Kita lihat yang menyimpulkan. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah. Kita lihat sama-sama bagian mana. Anda tidak perlu bacakan lagi, antum bisa lihat dan baca. Kerusakan habitat alam, mana yang menggunakan kata karena, sebab. Nah, ini dia kata karena. Kata karena ya. Kita lihat nih dia, karena berarti ini adalah konjungsi kausalitas. Ini konjungsi kausalitas, penggunaan kata karena. Dari hal itu dapat dibayangkan betapa besar kerusakan alam yang terjadi karena jumlah populasi yang besar dan seterusnya. Jadi kerusakan alam itu disebabkan apa? Disebabkan oleh populasi besar, konsumsi SDA dan polusi yang meningkat begitu ya. Jadi ada konjungsi kausalitas. Konjungsinya itu penggunaan kata karena. Kemudian para ahli menyimpulkan, yang selanjutnya ada lagi tidak ya? Bencana longsor, gunung berapi, gempa bumi, bencana banjir disebabkan. Nih ada lagi ya, kata disebabkan. Nih disebabkan oleh perusakan hutan dan pembangunan yang mengabaikan kondisi alam. Ini juga konjungsi kausalitas. Bencana longsor dan banjir. Bencana alam lain menimbulkan jumlah korban banyak terjadi karena, ini ada lagi karena ya, karena praktik pembangunan yang dilakukan tanpa memperhatikan potensi bencana. Misalnya banjir yang terjadi di Jakarta pada Februari 2007 yang dialami sebagai dampak pembangunan kota yang mengabaikan pelestarian lingkungan. Menurut tim ahli Pusat Penelitian Pengembangan SDA, penyebab utama banjir di Jakarta ialah penyebab utama banjir mengabaikan fungsi daerah resapan air dan tambungan air. Hal ini diperparah dengan saluran drainase kota yang tidak terencana dan tidak terawat, serta tumpukan sampah dan limbah sungai. Akhirnya apa itu? Akhirnya termasuk tidak? Akhirnya dengan demikian itu menyimpulkan ya kausalitas. Akhirnya juga seperti itu. Sama, akhirnya itu termasuk konjungsi kausalitas.
Kemudian masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Meskipun tidak mungkin mengatasi karena masalah utama lingkungan tersebut, setidaknya harus dicari solusi yang mencegah bertambahnya buruk kondisi lingkungan. Jadi ini adalah 4 konjungsi kausalitas di sini. Jadi setiap teks eksposisi pasti ada yang namanya konjungsi kausalitas. Tidak mungkin tidak ada, karena memang eksposisi ini ada sebab, ada akibat yang hendak disampaikan dalam teks eksposisi. Taib. Ini adalah konjungsi kausalitas. Selanjutnya, setelah konjungsi kausalitas, kemudian ada konjungsi kebahasaan kata perujukan. Kata perujukan yaitu kata-kata yang digunakan sebagai pendahuluan sebelum menyajikan data yang menjadi sumber dalam teks eksposisi. Ya, kata rujukan tidak sama dengan kata, maksudnya kata perujukan gitu ya. Kata perujukan tidak sama dengan kata rujukan. Paham ya? Jadi kalau kata perujukan berarti berbeda dengan kata rujukan. Jadi kata rujukan berarti kalau kata rujukan itu katanya itu yang merujuk dari sesuatu begitu. Jadi ada rujukannya begitu. Misalnya drainase, berarti ada rujukan kata drainase di tempat yang lain. Jadi dirujuk kemana begitu. Seperti misalnya daftar pustaka, itu rujukan ya. Rujukan untuk mencari di tempat tertentu begitu. Kalau perujukan berarti perujukan itu lebih seperti untuk menyajikan data begitu. Bisa menyajikan data, bisa juga pendapat seseorang atau sumber tertentu. Hampir mirip tapi berbeda. Contoh untuk perujukan itu biasanya diawali dengan frasa berdasarkan data, merujuk pada pendapat, menurut, begitu ya. Itu kalau kata perujukan. Kalau rujukan biasanya nanti di buku misalnya, misalnya Ana buat di sini eksposisi begitu ya. Eksposisi ini ada rujukannya misalnya. Berarti kalau ada rujukannya dibuat di sini di atas itu ada angka 1 begitu. Angka 1 dibuat angka 1 di atasnya di sini. Ada angka 1 di sini, kemudian satunya ini nanti di belakangnya ada pengertiannya begitu. Itu kata rujukan. Tapi kalau kata perujukan berarti dia kata itu menjelaskannya di situ, kemudian berdasarkan rujukan yang ada di luar begitu. Contohnya langsung kita analisis teksnya secara bersama. Kita lihat teksnya. Kita hapus dulu yang sisa yang tadi. Nah, kita baca perujukannya. Bumi saat ini sedang menghadapi masalah. Dapat dibayangkan, ini masih pendapat, kata rujuk. Para ahli menyimpulkan, ini dia. Para ahli menyimpulkan bahwa ini kata perujukan ya, merujuk pada si ahli. Rujukannya apa? Bahwasannya masalah tersebut disebabkan oleh praktik pembangunan yang tidak memerhatikan kelestarian alam atau disebut pembangunan yang tidak berkelanjutan. Nah, ini perujukan dari ahli, dari para ahli. Ini contoh kata perujukan salah satunya. Yang berikutnya, penerapan konsep pembangunan berkelanjutan pada saat ini ternyata jauh. Kita lihat lagi yang sejenis yang merujuk. Pada tahun, nah ini kata perujukan juga ini. Kata pada tahun 2005 sampai dengan 2006 tercatat, jadi ada perujukannya ya. Tercatat telah terjadi telah terjadi 330 bencana banjir. Nah, ini kata perujukan juga ya, kata perujukan.
gunung berapi dan sebagainya. Penggunaan seperti ini juga kata perujukan. Karena ada yang dirujuk ya datanya itu tadi. Kemudian di sini ada juga menurut tim ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya. Ya, ada perujukannya. Jadi tidak hanya sekedar rujukan yang apa ya, jadi langsung ada tim ahli pengembangan sumber daya air ya. Penyebab utama banjir di Jakarta ialah pembangunan kota, drainase kota yang tidak terencana dan lain sebagainya. Nah, ini adalah kata rujukan. Jadi ada yang kata perujukan maksudnya, kata perujukan. Jadi ada yang dirujuk dari data yang tertulis. Kalau dia kata rujukan, berarti katanya itu ada di situ, rujukannya di tempat yang lain. Jadi di tempat yang lain dicarinya. Misalnya di belakang, di halaman belakang di sebuah buku begitu. Ya. Itu bedanya kata rujukan dan kata perujukan. Nah, kalau yang seperti ini kata perujukan. Baik, itu adalah 4 kebahasaan yang pada bagian pertama ini kita bahas. Selanjutnya di sini ada teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Ya, ini ada teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Kemudian di sini juga ada, di sini ada teksnya ya. Itu teks yang tadi dan teks yang ini. Nah, ini dijadikan tugas ya. Ini tugas, ada tugas. Tugasnya seperti apa? Nah, ana buat sini agak lama terlebih dahulu ya. Sekitar beberapa detik begitu. Jadi bisa di pause nanti di jeda di YouTube untuk membacanya. Kemudian ini dia lanjutan teksnya. Ini lanjutan teksnya. Sudah? Selanjutnya inilah dia soalnya. Tugasnya baca teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Nah, untuk teksnya antum bisa juga lihat di buku ya, ada di buku. Di buku. Kalau kalian sudah mengambil buku, maka ada di buku, atau bisa juga bukunya di-download ya, buku bahasa Indonesia kelas 10. Nah, di sini ada bacalah teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Analisislah struktur teks tersebut. Nah, untuk menganalisis struktur teks tersebut, antum harus melihat kembali video minggu yang lalu. Penjelasan video minggu lalu bagaimana cara menganalisis struktur teksnya. Kemudian analisis kebahasaan teks tersebut berdasarkan hal berikut. Pertama, ya kata teknis, kemudian konjungsi kausalitas, konjungsi perujukan dan verba mental. Untuk yang kebahasaannya ini dibuat seperti tabel ya. Kata teknis misalnya. Kata teknis kutipannya di sini dibuat. Kutipan dari teks yang antum ambil di dalam teks upaya melestarikan lingkungan hidup. Kemudian konjungsi kausalitas, apa kutipannya? Konjungsi perujukan, apa kutipannya? Verba mental, apa kutipannya? Nah, tugasnya dikirimkan ke ana. Batas akhirnya pengumpulan ini yaitu pada hari Sabtu pukul 22 WIB atau malam Minggu pukul 10 malam. Ingat, dikerjakan ya. Karena pengerjaan tugas ini juga salah satu bentuk untuk mendapatkan nilai, kemudian juga sebagai bentuk daftar hadir kalian terhadap pelajaran bahasa Indonesia. Semoga bermanfaat pembelajaran kita hari ini. Alhamdulillah kita telah melaksanakannya dengan baik. Ana akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.